Hadratil Kiram, Kiai Haji Jazilus Syakok MA PhD, para anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin dan jamaah pengajian yang saya hormati, kita tentu saja memiliki niat yang sama agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia hingga kebahagiaan kesejahteraan abadi di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan pengajian atau thalabul ilmi, man salaka thoriqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa menempuh perjalanan atau melangkahkan kaki menuju pencarian ilmu, maka Allah pasti akan menggampangkan atau melancarkan jalannya menuju surga. Kita akan mengikuti tabligh syariah wal mau'izatil hasanah. Tema yang diangkat dalam pengajian ini adalah pendaya gunaan zakat untuk martabat dan kesehatan rakyat. Kalau kita berbicara tentang zakat, ini sebenarnya kita harus, kalau ingin memahami secara hakiki, itu kita harus kembali kepada makna zakat itu sendiri. Jadi kami di sini terutama kalau berapa zakat, secara teknis diberikan kepada siapa, insya Allah itu Bapak Ibu semua sudah paham. Tetapi saya di sini akan mengupas zakat ini dari sisi yang agak substantif dan filosofis. Kadang kita ini masih belum kukuh, belum teguh untuk melakukan zakat. Karena apa? Karena kadang kita belum tahu sebenarnya dasar filosofi supaya orang berzakat itu apa. Sehingga kita ini mau berzakat itu mantap. Kalau kita tilik makna asli zakatun itu di kitab-kitab itu umumnya mengatakan zakatun itu bimakna nama yanmu numuwun, bertambah, berkembang. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara bahasa zakat itu sebenarnya bertambah. Jadi kalau menurut Imam Al-Khisni di dalam kitab Kifayatul Akhir, beliau berkata wasummiyat bidzalika ay bizakah li'annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhiri. Jadi dikatakan zakat itu karena apa? Terdapat harta yang dizakatkan itu berkembang dengan keberkahan karena dikeluarkannya. Pertama, dan karena doa dari orang yang menerima zakat itu. Jadi kenapa dikatakan zakat itu adalah adanya pertambahan kebaikan. Pertambahan kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga pertumbuhan serta pertambahan kebaikan bagi orang di luar kita. Nah karena itu ada ayat yang menarik sebenarnya di dalam Al-Quran. Itu kalau tidak salah di dalam surat Ar-Rum, itu Allah berfirman bahwa wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhaifun. Dan tidaklah engkau berikan zakat itu kecuali karena dengan mengharap ridha Allah, ingin mengharap ridha Allah. Maka sesungguhnya orang yang memberikan zakat itu adalah orang-orang yang tudhaifun, melipat gandakan. Ini memang kayaknya ada yang kita keluarkan,
Tapi sesungguhnya kita itu akan menambah kebaikan. Zakat itu adalah fardu. Zakat itu adalah kewajiban kita sebagai muslim, sebagai Islam. Jadi jangan dianggap zakat itu sunnah. Makanya setiap saat kalau kita sudah mencapai nisab, sudah haul, sudah memenuhi kriteria untuk berzakat, maka wajib zakat. Tidak hanya manusia yang disuruh berzakat itu. Tetapi terakhir ini yang ingin saya sampaikan, menurut Imam Asy'arani di dalam kitab Fathul Mubin itu adalah alam pun ikut berzakat. Kok bisa alam ikut berzakat? Iya. Contohnya, matahari itu berzakat kepada apa? Karena memberikan cahayanya kepada alam semesta. Bumi itu juga berzakat karena dia memberikan sebagian keanugerahannya yang dimilikinya itu kepada semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan itu juga berzakat karena bisa dimanfaatkan manusia dan hewan-hewan. Hewan-hewan itu juga berzakat karena membiarkan dirinya itu disembelih pas waktu korban. Alam pun berzakat. Masa kita manusia tidak berzakat? Tidak membagi apa yang menjadi kelebihan dari yang kita punyai. Nah, karena itu alam semesta ini bisa tetap utuh dan saling terikat karena masing-masing itu saling berbagi dan saling berbagi untuk tumbuh berkembang lebih besar. Itu adalah hakikat zakat itu sendiri.